permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Pemirsa Silet RCTI, kemunculan Inara Rusli pasca terseret dalam tudingan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardah Tinamawa mendadak jadi sorotan panas. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Inara menyampaikan permintaan maaf kepada publik namun justru menuai hujatan. Netizen menilai tidak ada permintaan maaf khusus untuk Mawa selaku istri sah. Bahkan Inara dianggap seolah mengaku sebagai korban dan melaporkan kasusnya ke polisi. Reaksi publik pun begitu keras, hingga fenomena nobar atau nonton bareng preskon Inara pun langsung viral di media sosial. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih. Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Ihsan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Ihsan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Ihsan. Di sisi lain, pakar ekspresi yang menganalisa wajah dan gestur Inara saat meminta maaf menilai ekspresinya minim ketulusan. Bahkan lebih mencerminkan ketakutan akan cancel culture yang kini menghantui banyak figur publik. Sementara itu, psikolog Lita Gading turut berkomentar menyebut tidak pantas bagi Inara mengaku sebagai korban dalam kasus ini. Benarkah sikap tersebut justru memperkuat persepsi publik bahwa permintaan maaf Inara gagal menyentuh hati masyarakat dan malah membuka ruang kritik yang lebih luas? Menurut kalian, Inara Rusli itu korban atau pelaku? Kalau wanita yang cerdas, harusnya cari tahu dulu siapa calon kita yang mau dinikah-sirikan. Kalau dia mau niat baik menjalin rumah tangga yang harmonis, ya harus melalui pernikahan yang benar-benar. Tapi apakah kemudian muncul sebuah permintaan maaf yang tulus? Jawabannya tidak. Dia sebutin saya minta maaf gitu. Tapi kepada siapa minta maafnya itu kan terbuka umum, bahwa bahkan tidak menyebut Mawa loh sebagai istri sah dari itunya dia, cowoknya dia. Jadi buat saya ini bagian dari strategi hukum. Ini bukan klarifikasi atau bahkan sebetulnya bukan permintaan maaf. Secara mengejutkan, kemarin Virgon akhirnya muncul ke publik setelah namanya santer disebut sebagai pihak yang diduga menyebarkan rekaman CCTV yang membuat geger. Isu tersebut pun sempat membuatnya membawa anak-anak keluar kota ke Jepara demi menenangkan situasi hingga masalah mereda. Lantas, seperti apa tanggapan Virgon yang ditemui saat sedang melayat ke rumah duka Gary Iskak terkait dirinya yang ikut terseret dalam permasalahan sang mantan istri? Di tengah huru-hara yang kini panas jadi sorotan publik, Inara Rusli justru kembali menuai kontroversi. Saat dirinya diketahui berangkat menjalankan ibadah umroh, ia direkam oleh jamaah lainnya yang satu pesawat dengannya. Alih-alih mendapat simpati, rekaman itu langsung dihujat ramai-ramai di media sosial, memperlihatkan betapa kuatnya arus penolakan publik terhadap dirinya. Tak berhenti di situ, suara keras juga datang dari Eva Manurung. Ia menegaskan tidak terima rumah anaknya meski atas nama Inara. Diduga dijadikan sebagai tempat melakukan hal yang tidak pantas. Bang, doanya sedikit bang. Doanya dong, doanya sedikit bang. Bang Giri. Sosoknya seperti apa bang? Bang Giri bang. Doanya bang. Bang. Doanya bang. Doanya bang. Doanya bang. Doanya bang. Doanya.
Dan dulu kan aksesnya, kan Virgon ngakses itu juga kan untuk anak-anak. Kenapa sih? Kan banyak di luar tempat, kenapa nggak di luar aja? Kan banyak di luar tempat, kenapa nggak di luar aja? Meninggalkan heboh polemik huru-hara Inara Rusli, di lain kisah, Ayu Ting Ting justru jadi sorotan dengan langkah sederhana namun menyentuh. Ya, kemarin sang pedangdut menjual baju-baju pre-love kesayangannya yang sudah lama menumpuk di lemari. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, mulai dari 10.000 termurah hingga Rp150.000 termahal. Semua merupakan hasil kerja keras Ayu selama berkarir. Dagangan itu digelar di teras rumahnya di Depok. Untuk menghindari kericuhan, Ayu menata dengan rapi lengkap dengan tali rafia sebagai pembatas antrian dan petunjuk harga agar pembeli bisa memilih dengan tepat. Menariknya, bukan hanya baju Ayu yang dijual, tetapi juga koleksi pakaian milik ayah, ibu, Syifa, hingga baju anak-anak. Syifa, Tenteng Bang, belanjaannya banyakin. Udah. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau baju udah numpuk pasti kita kalau akhir tahun tuh pasti kalau ada waktunya kita sempetin buat bazar gitu. Dan pasti hasilnya dari dulu pasti kita selalu sumbang. Tadi dari ada yang 150 sampai ada yang 10 ribuan juga ada. Gak apa-apa, tadi juga ada yang dijual 20.000, 50.000 karena emang ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak nentu, nggak harus tahun sekali. Kalau misalnya emang baju udah numpuk banget dan waktunya memang ada semua, bazar gitu. Cuma pas aja nih kebetulan akhir tahun kemarin saya ngasih ide, kayaknya ngeliat lemari di atas udah penuh banget, mending kita bazar aja deh Bu. Ya udah nggak apa-apa, bazar, cari waktu. Terus saya kumpulin barang-barang Bilki, saya yang nentuin barang saya yang nentuin, ibu barangnya ibu yang pilih, ayah juga, Syifa juga pilih sendiri. Banyak banget deh. Udah keluarin aja yang penting laris. Di sisi lain, Ayu Ting Ting tetap menunjukkan kedekatannya dengan penggemar. Ia melayani pembeli yang datang dari berbagai daerah dalam gelaran Bazar Pre-Love di rumahnya, Depok kemarin. Ada aturan khusus, siapapun yang berbelanja hingga 500.000 berhak berfoto langsung dengan dirinya. Momen ini pun terjadi ketika seorang fans asal Tanjung Priuk berhasil membeli baju hingga mencapai nominal Rp500.000. Nurul dari Aitilisius. Iya. Iya, betul. Aku jauh loh dari Tanjung Priuk ke sini. Iya. Hampir 500.000 sih. Iya, sedikit lagi biar bisa foto sama Kayu. Pembelian berapa gitu? 500.000 baru bisa foto. Secara eksklusif, ayah Rojak yang ikut ambil bagian menunjukkan sisa baju yang masih tersimpan, yakni 2 koper dari total 5 koper yang sebelumnya dipakai untuk bazar pre-love. Ayah Rozak menegaskan bahwa uang yang terkumpul akan didonasikan dalam bentuk sembako, dibagikan kepada para tetangga rumah dan di sekitar villa keluarga di Bogor, serta disumbangkan ke anak-anak yatim piatu. Ini barang-barangnya, tinggal baju-bajunya. Ayo Bu, brandnya Ayu itu. Nah ini tinggal baju-bajunya. Kalau yang bermerek tadi udah keluar semua, alhamdulillah. Ini cuma tinggal ini aja. Nah ini kita diskon lagi. Udah sisa-sisanya kita di antara harga 100.000 sekarang cuma 50.000. Nah kalau baju ayah aja tadi yang ayah hitung, baju itu 5 kalau baju ayah aja ya. 5 koper. Tapi itu untuk baju ayah. Tapi sekarang udah tinggal 2 alhamdulillah, sisa dikit. Iya, sebenarnya sih kagak perlu saya sebutin ya, cuma maksudnya biar pada semangat aja gitu belinya, supaya mereka tahu gitu, maksudnya mereka beli ini juga kan sekaligus mereka beramal gitu. Namun yang jadi sorotan hingga jelang akhir tahun 2025 ini, Ayu Ting Ting masih belum juga memiliki pasangan di usianya yang kini sudah 33 tahun.
Meski karirnya terus bersinar dari panggung hiburan hingga aktivitas sosial bersama keluarga, kehidupan pribadinya kembali jadi bahan perbincangan publik. Banyak penggemar yang berharap Ayu segera menemukan pendamping hidup, apalagi melihat kesederhanaan dan kedekatannya dengan keluarga serta fans. Aduh, bosen Mas kasih tahu kriteria mulu, udah pilihan yang terbaik. Ya pengennya semuanya sehat, terus makin banyak lancar rezekinya, panjang umur, terus makin sukses karirnya, makin banyak job. Setiap tahun saya penuhi dengan rasa syukur. Jadi pacarku.